Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, gimana insyaallah udah istirahat, udah sholat, makan ya. Hari ini nanti kita akan mengadakan diskusi launching dan diskusi buku berjudul Muhammad Sang Negarawan, Belajar Kepemimpinan Politik dari Nabi SAW yang ditulis oleh Bapak Thohir Bawazir. Insya Allah kita dalam sekitar 1 jam lebih ke depan kita akan meluncing buku ini, berdiskusi, dan nanti silakan siapa yang ingin bertanya akan ada hadiah menarik dari Pustaka Al-Kautsar bagi 2 orang penanya terbaik. Kemudian bagi yang ingin memiliki buku ini juga bisa bisa datang di stand Pustaka Al-Kautsar di sebelah kanan panggung. Nanti bisa mendapatkan dengan harga diskon yang khusus. Bahkan kalau perlu ada book signing ya, tanda tangan dari penulisnya. Tanpa memperpanjang waktu, kami panggilkan penulis buku Muhammad Sang Negarawan, Bapak Dr. Andes Thohir Bawazir untuk naik ke atas panggung. Silakan. Kemudian untuk pembicara kedua dalam launching dan diskusi buku Muhammad Sang Negarawan, kita panggilkan Bapak Profesor Muhammad Baharun untuk naik ke atas panggung. Silakan. Silakan. Ya. Narasumber ketiga sejatinya akan hadir Bapak Dr. Fadlizon, tetapi karena beliau berhalangan, beliau ada acara di Azerbaijan sebagai Ketua Parlemen Dunia. Karena itu tidak bisa hadir dalam diskusi pada siang hari ini. Tetapi tentu saja mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk hadir dan juga tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama mendengarkan pemaparan dari kedua narasumber kita. Sebelumnya kita beri aplaus dulu kepada 2 narasumber kita, Bapak Thohir Bawazir dan Profesor Muhammad Baharun. Ya, saudara sekalian, buku Muhammad Sang Negarawan ini adalah buku terbaru yang dikeluarkan oleh Pustaka Al-Kautsar yang ditulis oleh Bapak Thohir Bawazir. Tentu ini sangat tepat momennya. Ya, yang pertama tentu saja di tengah tahun politik yang kita akan memilih seorang pemimpin. Yang kedua, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal dan tentu saja sangat penting untuk kita mengenal Nabi SAW dalam perspektif yang berbeda. Mungkin sudah banyak buku sirah, buku tentang biografi Nabi SAW yang ditulis, tetapi pada buku ini Bapak Thohir Bawazir lebih spesifik untuk menulis buku Nabi Muhammad SAW Sang Negarawan. Kepada Bapak Thohir Bawazir, waktunya 20 menit, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini di siang hari di acara Islamic Book Fair kami dapat meluncurkan sebuah buku yang memang kita sengaja hadirkan untuk Islamic Book Fair. Sekaligus tadi menghadapi momentum tahun politik. Kita tidak mau bicara tentang politik praktis, tapi kita membuat semacam guidance atau panduan bagaimana seharusnya seorang politisi Islam. Dan kita
menyadari bahwa buku tentang sirah Nabi sangat banyak gitu ya, sirah Nabi. Insya Allah kita sangat mengenal buku yang terkait dengan kehidupan Nabi SAW, kita sangat banyak beredar. Kemudian juga banyak buku yang spesifik membicarakan tentang kepemimpinan beliau di rumah tangga. Bahkan ada juga buku yang terkait dengan Rasul, tapi tentang bagaimana Nabi menjadi sumber inspirator. Kemudian juga ada juga tentang kesehatan ala Nabi, semuanya tentang Nabi. Namun bahkan ada perang sesuai Nabi gitu. Namun tentang kepemimpinan Nabi dalam aspek politik itu sangat sedikit. Bahkan di dalam buku bahasa Arabnya pun saya sendiri kesulitan mencari. Nah untuk itu saya mencoba menulis sendiri berdasarkan referensi yang kita miliki yang sudah, alhamdulillah kita sudah lama bergelut di bidang buku, sudah lebih dari 33 tahun. Kita ini tiap hari mainannya sama buku. Sehingga kita mencoba menulis tentang aspek kepemimpinan Nabi dari segi politik. Dan itu yang disebut kenegarawan. Nah, harus kita sadari junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah merupakan uswatun hasanah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan menunggu kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Artinya Rasul adalah figur teladan, figur yang paling sempurna untuk kita contoh dari semua aspek kehidupannya. Termasuk menjadi politisi pun harus belajar kepada Nabi. Karena kita tahu bahwa politisi muslim belum tentu bercermin pada diri Rasul. Kadang mereka belajarnya malah pada politisi Machiavelli yang punya slogan tujuan politik itu menghalalkan segala cara. Jadi kalau menurut ilmu politik yang banyak dipakai di barat itu semua halal. Nah kalau Islam punya norma, punya kaidah, punya aturan main. Karena dalam Islam politik itu bukan untuk sekedar memperkaya atau mendapat kekuasaan, tetapi menjadi sumber wasilah untuk mendapat ridho Allah. Sehingga saya katakan seorang politisi yang jujur, yang bercermin pada Rasulullah SAW adalah suatu profesi yang paling paripurna, yang paling istimewa, yang insya Allah nilai dan derajatnya paling tinggi. Jadi dibanding guru, politisi muslim insya Allah lebih tinggi karena cobanya lebih banyak. Kalau Anda sebagai guru mungkin gangguannya nggak banyak, tapi seorang politisi pasti fitnahnya banyak, cobaannya banyak, yang dirimbungin juga banyak. Pasti imbalan pahalanya banyak kalau istiqomah. Itu syaratnya harus istiqomah gitu ya. Kalau tergiur dengan uang dan sebagainya ya lain lagi ceritanya. Berarti dia tidak meneladani junjungan kita. Dan sayang sekali referensi buku tentang politik Islam termasuk sangat langka. Hal ini kita sadari ternyata memang ada kemunduran dari segi pemikiran politik Islam, karena Islam mengalami dulu di zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian mengalami era berikutnya yaitu era kerajaan, baik dinasti Bani Umayyah maupun Abbasiyah, sehingga pembicaraan tentang politik, pembicaraan tentang kekuasaan itu seolah-olah itu menjadi wilayah istana. Nah sehingga orang tidak terlalu bebas berbicara soal politik. Bicara lain boleh, tapi bicara politik, bicara penguasa itu pasti banyak masalah. Nah sehingga ilmu perpolitikan Islam itu agak tersendat perkembangannya. Nah harus dipahami bahwa figur Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat sebagai Rasul itu sudah mendapat julukan Al-Amin oleh orang-orang masyarakat Mekah. Artinya semua orang Mekah menyukai kepada pribadi Nabi. Namun begitu wahyu turun, begitu Iqra turun, kemudian masyarakat Arab terbelah
kemudian menjadi begitu banyak varian terhadap Nabi. Dan di dalam buku ini saya sebutkan ada 9 karakteristik masyarakat Arab menyikapi tentang Islam yang dibawa oleh Rasul. Kalau sebelum Islam turun mereka semuanya mencintai Nabi, semuanya mempercaya Nabi, begitu Islam turun sudah berubah. Ada yang istiqomah, ada yang ragu-ragu, ada yang menjadi musuh sejati, ada yang munafik, itu semuanya kelihatan setelah wahyu itu turun. Jadi mereka sebetulnya tidak pernah bermasalah dengan pribadi Nabi, namun bermasalah terhadap Al-Qur'annya sendiri, terhadap wahyu itu sendiri. Jadi mereka tidak pernah mempersoalkan ke pribadi Nabi karena sudah pribadi yang paling paripurna, yang paling sempurna. Nah, di buku ini saya sebutkan ada 9 karakteristik masyarakat, dan itu saya kira karakteristik itu akan dibawa kemanapun nanti ya sama. Masyarakat kita ini nanti ya begitu-begitu aja tuh. 9 model masyarakat terhadap kebenaran itu ada 9 model. Jadi nggak akan berubah karena karakter manusia pada dasarnya sama, cuman pelakunya bisa berganti-ganti. Si fulan udah mati, nanti besok ada lagi. Orang munafik zaman Nabi ada, zaman sekarang juga banyak. Orang-orang yang istiqomah di zaman Nabi ada, insya Allah kita di zaman sekarang juga ada. Jadi hanya beda pelaku politiknya saja yang berbeda. Nah, kemudian di buku ini saya sebutkan ada 20 karakter kepemimpinan Nabi yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang negarawan yang paling hebat, yang paling sempurna, yang wajib kita teladani selaku umat Islam. Nah, kemudian seorang pemimpin, seorang teladan itu akan terbaca ketika seorang pemimpin itu menang perang, kalah perang, berunding dengan musuh, kemudian juga bernegosiasi dan sebagainya. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah kalah perang, itu lain ceritanya. Ternyata hikmah dari kekalahan perang, terutama di perang Uhud itu sangat luar biasa. Makanya di buku ini saya banyak membahas tentang perang Uhud yang di mana umat Islam itu kalah. Bahkan saya tidak banyak menyinggung tentang perang Badar yang menang itu ya. Ternyata kekalahan itu banyak banyak pesan yang bisa kita lihat. Waktu Nabi perang Uhud kalah, itu orang munafik sudah berkomentar. Itu gara-gara Nabi Muhammad nggak nurutin omongan saya sih, nggak mau suruh bertahan di kota Madinah malah maju ke Uhud, ya salah sendiri jadi kalah. Itu orang munafik. Kemudian orang Yahudi berkomentar, katanya Nabi, kok Tuhannya nggak belain? Nah itu, di perang Uhud itu pada keluar tuh, munafikun keluar, kafir keluar omongannya terhadap Nabi. Nah disitulah kepemimpinan Nabi kelihatan ketika menghadapi perang Uhud. Kemudian Nabi tidak pernah mempersalahkan pengikutnya, kemudian juga Nabi bisa menetralisir, bahkan bisa memberi motivasi kepada umatnya sehingga bisa memilah orang-orang yang punya penyakit hati itu bisa tersaring. Jadi kekalahan itu ternyata penting karena kita hidup kan ada kalahnya. Kita hidup kan ada senang, ada susah. Kalau Nabi ngasih gambaran menang terus, senang terus, kita nggak dapat belajar bagaimana kalau kita kalah. Bagaimana kalau kita menghadapi kesulitan. Nah, di kehidupan Nabi semuanya ada semua. Ada enaknya, ada enggak enaknya. Kemudian bagaimana Nabi berunding dengan musuh, itu juga ada gambarannya. Kalau enak semua, pasti kita nggak bisa belajar. Makanya kita nggak heran, Nabi juga waktu sholat pernah keliru. Sholat asar cuma 2 rakaat. Ternyata mungkin Allah sengaja biar Nabi keliru, sehingga ngasih tahu, oh ya kalau kamu sholatnya keliru, ada caranya untuk memperbaiki kekeliruan itu. Kalau misalnya Nabi sholatnya sempurna terus, benar terus, nanti giliran kita sholat keliru, mungkin kita mau tanya sama siapa? Wong Nabinya sholatnya nggak pernah keliru. Nah ternyata ada manfaat kelirunya Nabi itu ada. Begitu pula manfaat kalah perang juga ada. Di sini saya gambarkan ada 20 karakter kepemimpinan Nabi. Begitu pula Nabi dikenal juga seorang pemimpin yang sangat suka bermusyawarah dengan para sahabatnya. Padahal waktu itu
wahyu masih turun terus. Andai kata Nabi nggak ngajak rundingan, juga nggak ada masalah. Karena Allah pasti akan ngasih tahu sama Nabi, begini loh Nabi, begini. Tapi Nabi bermusyawarah. Artinya apa? Walaupun wahyu masih ada mekanisme diskusi, mekanisme demokrasi kalau kita sekarang itu bertukar pikiran sehingga semua pendapat, semua gagasan juga diterima. Itulah salah satu wujud seorang pemimpin. Pemimpin juga harus mendengar audiennya, mendengar pengikutnya, harus tukar pikiran, pendapat dan sebagainya. Itu ada di dalam buku ini, ada begitu banyak keteladanan yang diberikan oleh Nabi yang sehingga kita harapkan itu menjadi cermin para politisi kita ini. Dan insya Allah ini saya niat bikin buku itu ya nawaitunya untuk memberi sumbangsih pemikiran dan ilmu supaya dalam kehidupan politik kita ini kita punya panutan, ya kita manfaatkan panutan kita supaya kehidupan politik itu tidak hanya sekedar bagaimana seseorang berkuasa, bagaimana seseorang bisa memperkaya dirinya, karena semua perilaku kita semuanya ada pertanggungjawabannya. Dan itu mungkin kalau yang ingin lebih jelas bisa membaca di buku ini. Dan dalam buku ini juga saya sebutin bagaimana filsafat barat memandang tentang kekuasaan dan bagaimana Islam memandang kekuasaan. Nah, ini supaya tahu bahwa kekuasaan itu bukan suatu kenikmatan, tapi suatu amanat. Sehingga kita lihat para sahabat utama Nabi ternyata yang semuanya punya jabatan politik. Khulafaur Rasyidin itu kan jabatan politik. Abu Bakar menjadi khalifah itu jabatan politik. Umar bin Khattab juga jabatan politik. Nah, artinya ternyata orang-orang yang paling unggul, orang-orang yang paling hebat adalah politisi. Asal bercermin pada Nabi. Sehingga insya Allah politisi Islam kalau komitmen, pahalanya paling tinggi, surganya paling tinggi. Tapi kalau dolim dan jahat, nerakanya paling bawah. Itu konsekuensinya. Karena ini jabatan yang sangat luar biasa. Sehingga orang-orang terpilih dalam Islam semuanya memiliki jabatan politik. Dan ini juga menjadi sumbangan kita untuk memahami itu. Kemudian kita selanjutnya selain kita menyebutkan tentang keteladanan Nabi, di buku ini juga digambarkan bagaimana kita mencari pemimpin yang berkarakter seperti Nabi. Mungkin tidak bisa 100%, bisa dapat pemimpin yang 90% harus kita perjuangkan. Tahu nggak? Kita menuntut orang seperti Nabi 100% saya kira nggak ada. Karena Nabi pasti sudah maksum, sedangkan kita ini nggak maksum, tapi tetap harus kita perjuangkan. Dan itu banyak mekanismenya. Nah, untuk itu kita berharap dalam percaturan politik ya kita memperjuangkan orang yang berkarakter kenabian. Mudah-mudahan sumbangsi saya sebagai penerbit dan penulis mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, nanti bisa dilanjut dengan diskusi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada pembicara kita Bapak Thohir Bawazir. Alhamdulillah luar biasa, satu buku yang saya kira sangat tepat momentumnya. Tadi saya lupa, saking semangatnya lupa memperkenalkan Pak Thohir Bawazir. Beliau ini sudah menulis kurang lebih berapa buku Pak? 6 buku beliau tulis, luar biasa, kita beri tepuk tangan. Jadi memang sangat jarang orang yang bergelut sebagai pemilik penerbitan tetapi juga ikut menulis. Nah Pak Thohir ini, beliau ini Direktur Pustaka Al-Kausar yang juga sekarang masuk dalam kancah kepenulisan. Ini luar biasa. Kita beri tepuk tangan lagi pada Bapak Thohir Bawazir. Saudara sekalian, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Thohir, bahwa memang soal kekuasaan ini sangat penting. Karena syariat juga tegakkan harus dengan kekuasaan. Nabi SAW, beliau ketika di Madinah sudah memenuhi kriteria sebagai seorang negarawan dan sebagai seorang kepala negara. Beliau punya teritorial, kemudian punya rakyat
Kemudian yang terpenting lagi beliau punya konstitusi yang disebut dengan Piagam Madinah. Ini sangat menarik. Belum lagi ketika beliau melakukan aktivitas-aktivitas kenegarawanan atau aktivitas-aktivitas sebagai seorang kepala negara, mengirim delegasi, memperkuat kekuatan militer, membangun ekonomi dan lain sebagainya. Ini merupakan kerja-kerja seorang kepala negara ataupun seorang negarawan. Narasumber kita kedua yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Baharun, SHMH, MA. Beliau guru besar dalam bidang sosiologi agama di beberapa kampus, ya di antaranya di UIN Surabaya. Kemudian lulusan Lemhanas RI, Lemhanas itu Lembaga Pertahanan Nasional, tahun 2011. Kemudian juga beliau pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum MUI Pusat dan juga pernah menjadi Rektor UNAS Bandung. Pada Profesor Muhammad Baharun, 20 menit waktunya saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Saudara-saudari hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Al-Akh Saudara Dr. Andes Thohir Bawazir selaku penulis buku Muhammad Sang Negarawan yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar Jakarta. Tadi kita semua sudah mendengar uraian singkat tentang buku yang ditulis oleh beliau. Ada satu tadi mungkin yang tidak disebutkan, bahwa Pustaka Al-Kautsar ini sudah menerbitkan lebih dari 2.500 buku. Saya kira ini sebuah prestasi yang luar biasa yang membanggakan bagi suatu penerbit Islami yang ada di Indonesia. Dan yang menarik lagi, owner dari Al-Kautsar ini sekarang juga tertarik menulis sejumlah buku-buku keislaman. Mudah-mudahan buku-buku yang diterbitkan, dan saya yakin buku Muhammad Sang Negarawan ini bukan buku terakhir beliau, tapi masih ada lagi judul-judul buku yang lain yang insya Allah tunggu saja nanti akan diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar. Kita semua sudah mendengar cuplikan dari buku yang dilonceng pada hari ini. Secara garis besar sudah diuraikan, nggak mungkin seluruhnya dibahas. Kalau seluruhnya dibahas mungkin nggak ada yang beli nanti di Pustaka Al-Kautsar. Karena mereka sudah merekam semua ini. Jadi cukup menggambarkan kepada kita bahwa memang Pak Thohir, ya, buku ini memang buku langka. Bagi saya yang juga sehari-hari sebagai da'i, ini penting apalagi momentumnya masuk. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ditambah pula tadi sudah disebutkan, hari-hari ini merupakan hari yang disebut sejak awal sebagai tahun politik. Paling tidak buku ini insya Allah menginspirasi para politisi kita. Buku ini harus meyakinkan bahwa politik itu tidak kotor. Kalau politik itu kotor, kemudian dihindari oleh politisi muslim, maka yang rugi adalah mayoritas yang populasinya terbanyak di Indonesia ini, yaitu umat Islam. Buku ini benar memang menginspirasi kita, karena para da'i kita ini sekarang jarang
bicara tentang sisi-sisi lain dari Rasulullah SAW. Yang sering disampaikan itu adalah secara normatif, kelahiran beliau, ibadah beliau, sunnah-sunnah beliau. Tapi sunnah-sunnah yang lain tidak. Justru yang lebih penting itu bagaimana di hari-hari kita berada sekarang ini untuk menampilkan sisi-sisi yang cukup esensial, yaitu kenegarawanan Nabi Muhammad SAW. Kita bisa melihat bahwa sebelum risalah itu diberikan kepada Nabi Muhammad pada usia yang muda, Rasulullah itu mendapat kepercayaan untuk menyelesaikan dan memberikan solusi kepada suatu perkara yang nyaris bisa menimbulkan pertikaian berdarah-darah di kalangan kaum Quraisy, yaitu upaya siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad dari suku-suku yang ada ini. Tiap-tiap suku merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka akhirnya ketika mereka mengalami deadlock, mereka ada yang mengusulkan sebaiknya gagasan atau pelaksanaan untuk meletakkan batu Hajar Aswad itu Muhammad yang akan bisa menyelesaikan ini. Dan memang benar, di tangan Muhammad SAW semuanya selesai dan pertikaian yang diduga akan menimbulkan pertikaian yang berdarah-darah tidak terjadi. Artinya ada solusi yang langsung diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena sehari-hari Nabi Muhammad itu tidak ditolak oleh masyarakat Quraisy sebagai orang yang berpribadian, yang berkarakter yang baik. Pertama, Siddiq. Itu artinya selalu berkata-kata yang benar. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu diabadikan ketika Rasulullah dengan siddiqnya kemudian mengajak sahabat-sahabatnya untuk berlaku siddiq. Sehingga sahabat utamanya mendapat gelar As-Siddiq. Maka diabadikan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa gulu gaulan sadida. Siddiq itu adalah orang yang selalu berkata-kata yang benar. Gulu gaulan sadida, yukaffir ankum sayyiatikum ya. Kalau engkau berkata-kata yang benar, maka engkau akan diampuni. Yaghfir lakum dunubakum. Diampuni dosa-dosanya. Jadi orang yang berkata siddiq itu sebagai langkah pertama kalau orang itu ingin diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, saudara-saudara, amanah. Amanah ini satu akar kata dari iman. Sehingga ada ungkapan hadis Nabi besar Muhammad SAW, La imana liman la amanatalah. Tidak beriman orang yang tidak memiliki kepercayaan amanah itu. Jadi dari kata iman ini, amanah, kemudian aman. Kalau orang tidak memiliki rasa iman dan tidak memiliki rasa amanah, maka orang tersebut tidak akan memberikan rasa aman kepada orang lain. Jadi dari karakter seperti inilah kemudian Nabi Muhammad itu dicintai oleh masyarakat Quraisy. Walaupun ajarannya itu ditolak. Karena ajaran tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu dianggap mengancam hegemoni Quraisy. Tapi dari segi karakternya, siddiq, amanah, kemudian ada lagi tabligh, cara komunikasi yang baik, ya, komunikasi politik kalau dalam era sekarang ini, itu tidak ada yang menolak, tidak ada yang menafikan hal itu. Bagaimana Rasulullah itu menyesuaikan diri dengan kepentingan orang-orang Quraisy itu. Hanya saja mereka orang Quraisy itu menolak karena Rasulullah membawa misi tauhid, itu saja. Yang terakhir, sifat-sifat dan karakter beliau adalah fatona, cerdas. Cerdas di dalam merespon persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Sehingga akhirnya tidak ada alasan orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Rasulullah itu menolak karakter dan sifat-sifat yang baik dari Nabi Muhammad SAW. Tapi namanya saja karena ini masyarakat jahiliyah yang tetap tunduk patuh pada leluhur-leluhur mereka yang jauh dalam masa fatratin minar rasul, kevakuman kerasulan itu,
Maka inilah menjadi penghalang besar mereka menerima risalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya melalui sumber wahyu Rasulullah kemudian diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ketika beliau hijrah ke Madinah pun kita melihat bagaimana kenegarawanan Nabi Muhammad SAW itu. Di sana ada dua suku besar, Aus dan Hazrat. Aus dan Hazrat itu adalah dua suku besar yang mukim bertahun-tahun bahkan berabad di Madinah dari orang-orang Yahudi. Ketika menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka satu sama lain ingin merebut kedatangan orang baik, orang baru ini. Tapi bagaimana Rasulullah menyelesaikan pertikaian, perebutan dua kelompok suku yang besar tersebut? Ada cara kenegarawanan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau mengatakan, biarkan onta saya ini akan berada di mana dia ingin tinggal. Disitulah nanti saya akan tinggal. Ternyata onta itu ketika bergerak berjalan berada di tengah-tengah yang kemudian daerah demarkasi ini dibagi oleh sang Rasul, yang sebelah sana Aus, yang sebelah sini Hazrat. Dan urusan menjadi selesai. Karena kenegarawanan beliau, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa Anda yang menolong kami disebut sebagai Ansor, orang-orang yang mendukung dan menolong orang-orang yang berhijrah. Sedangkan para sahabat yang bersama kami dari Mekah itu sebagai Muhajirun. Jadi ada dua fraksi yang secara real dibagi oleh Rasulullah yang kemudian nanti menyatu sebagai masyarakat Madani. Pertama adalah Ansor yang menolong kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Muhajirun, imigran yang kemudian dilebur menjadi masyarakat Madani. Jadi kenegarawan Rasulullah SAW lebih dari 14 abad yang lalu ketika dunia diliputi oleh kegelapan. Bizantium, Romawi Barat, Romawi Timur masih gelap. Orang makan orang, kanibal. Nabi Muhammad sudah mempraktekkan bagaimana karakter kenegarawanan itu. Ini saya kira saudara-saudara sekalian jarang diungkap pada peringatan-peringatan Maulid Nabi yang orang selalu berbicara tentang secara normatif, itu juga. Di dalam situasi sekarang ini kita menghadapi tahun politik, saya kira perlu buku seperti ini. Sebagai buku yang harus menginspirasi para da'i kita. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada satu lagi, seringkali orang-orang barat itu mengajari kita HAM, hak asasi manusia. Kapan mereka itu mulai mengenal HAM? Lebih dari 14 abad yang lampau, Rasulullah SAW ketika melepas pasukan militer menuju ke Mu'tah, yaitu negeri antara Yordan dan Syam. Rasulullah berpidato secara politik di sana, mengatakan sebagai negarawan yang luar biasa, nanti ketika Anda melakukan intervensi ke negeri ini untuk melawan Bizantium, Romawi Timur dan Romawi Barat dengan pasukannya yang ratusan ribu dikerahkan, jangan gentar, jangan takut, lawan mereka. Tapi satu syaratnya, jangan kau bunuh anak-anak, jangan kau bunuh wanita, jangan engkau ganggu orang-orang yang beribadah di gereja-gereja mereka. Jangan memotong pohon-pohonan. Jangan menyerang dari belakang. Jangan bunuh orang yang sudah tua. Saya kira belum ada seorang negarawan dari manapun, apalagi pada masa itu, yang bisa mendeklarasikan hak-hak asasi manusia seperti apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW seperti itu. Oleh karena itu harus kita tolak jika ada orang-orang barat, baik itu filsuf Yunani dari manapun atau filsuf-filsuf modern yang ada, yang juga dikutip di dalam buku ini, yang mengajarkan kepada kita hak-hak asasi manusia karena mereka bukan deklarator hak-hak asasi manusia. Lengkap Rasulullah sebagai seorang negarawan sudah memberikan kepada kita bagaimana rambu-rambu kita bernegara dan berbangsa itu. Kemudian belum lagi ada piagam Madinah yang mengakomodasi keinginan-keinginan daripada masyarakat-masyarakat yang non-muslim pada saat itu. Baik dari Yahudi maupun dari Nasrani maupun penyembah berhala.
Rasulullah dengan tegas berdasarkan wahyu mengatakan, ta'alau ila kalimatin sawa. Datanglah kemari engkau, kita sepakati kalimat sawa. Apa kalimat sawa itu? Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Satu saja permintaan Allah, permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menyembah selain Allah. Dan jangan menjadikan Rob kamu, ya, pendeta-pendeta kamu, pemimpin-pemimpin agama kamu sebagai pengganti Tuhan. Artinya jangan mengkultuskan pemimpin-pemimpin agama kamu. Itu aja yang diminta. Baru kemudian mari kita sama-sama membangun Madinah. Dari kata Yathrib, kota lama, kemudian dijadikan sebagai Al-Madinah. Yang kemudian dijuluki terakhir dengan Al-Madinatul Munawwarah. Negeri yang bercahaya. Inilah negara pertama Islam itu. Pertama membangun masyarakat. Ada masyarakat minoritas yang dilindungi berdasarkan perjanjian Piagam Madinah. Yang juga diadopsi di negeri kita dengan Piagam Jakarta. Ada Pancasila, sila pertama, nilai-nilai ketuhanan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan berkat rahmat Allah. Ada pasal 29, negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya sebelum pembangunan fisik. Jadi nilai-nilai itu saya kira diadopsi dari kenegarawanan Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan berhenti di situ. Politisi-politisi Muslim harus menambah kembali, ya, menggali kenegarawanan Nabi Muhammad SAW itu. Bagaimana menghadapi orang-orang minoritas yang sekarang itu merasa terancam karena hanya mendapatkan pendapat-pendapat yang stereotip yang tidak berdasarkan dari nilai-nilai apa yang diajarkan oleh ajaran Islam. Perhatikanlah ketika terakhir bagaimana Rasulullah mendesain Madinah sebagai negara yang kemudian kuat. Pada saatnya kemudian Rasulullah SAW melakukan pembukaan kota Mekah kembali setelah sekian lama ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dengan pasukan yang tentu bersenjata. Tapi maksudnya bukan untuk berperang dan menghabisi atau melakukan dendam kepada orang-orang kafir dulu yang melakukan peperangan, yang menyebabkan peperangan-peperangan untuk menghabisi Rasulullah SAW dan para sahabat dan para pengikutnya. Dalam perjalanan menuju ke Mekah dengan pasukan yang cukup besar, di sana Rasulullah meraih kemenangan. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebutkan menang ora ngasorake. Menang tapi tidak membuat orang lain itu terhina. Ada orang-orang penduduk Mekah bertanya bahwa ini jangan-jangan balas dendam. Abu Sufyan melarikan diri. Orang-orangnya Abu Sufyan melarikan diri. Abu Sufyan sebelum masuk Islam dia berlindung di rumah ketakutan. Ada Zuhair, ini buzzer yang terkenal di zaman Rasulullah. Dengan syair-syairnya mengobarkan semangat Quraisy untuk menumpas Nabi Muhammad melalui syair-syairnya. Ini buzzer utama untuk mengganyang Nabi Muhammad SAW. Itu mau melarikan diri. Tapi untung dia punya misanan yang baik. Untung dia punya sepupu yang baik namanya Bujair. Itu mengejar Zuhair yang akan lari ke Afrika. Dia bilang, Zuhair kamu jangan lari. Datanglah ke Muhammad. Pasti Muhammad memaafin kamu. Oh tidak, pasti Muhammad akan memenggal kepala saya. Karena pasukannya sudah besar. Dia masuk ke Mekah, pasti akan menguasai Mekah kembali. Tapi apa kata Bujair? Datanglah, pasti memaafkan. Al-yom yomul marhamah, al-yom tukshal Ka'bah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini akan dibuka kota suci Mekah kembali. Dari semua ada berhala-berhala yang ada di dalamnya. Nah di sini saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat, saya ingin mengatakan begitu tingginya nilai-nilai kenegarawanan dari Nabi Muhammad SAW. Yang sebagian mungkin banyak diketahui kita, ya, sebagian lagi perlu kita gali agar masyarakat umum tahu bahwa Rasulullah SAW itu negarawan yang unggul, tiada tara bandingannya. Saya kira itu sementara yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus pada Profesor Muhammad Baharun.
paparan yang sangat luar biasa, yang sangat menarik. Tetapi luar biasa dari Profesor Muhammad Baharun. Tetapi karena waktu kita terbatas, tentu saja nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi yang akan kita setelah ini. Ada hal yang sangat menarik memang ketika kita membicarakan tentang Nabi Sang Negarawan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana sosok Nabi SAW sudah benar-benar memenuhi karakteristik sebagai seorang negarawan. Beliau membuat satu konstitusi yang namanya Piagam Madinah yang membangun harmonisasi kehidupan beragama. Kemudian beliau juga ketika pertama kali datang ke Madinah mendirikan Masjid Kuba dengan harapan bahwa peradaban yang dibangun itu harus berlandaskan kepada tauhid dan harus memiliki koneksi yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, di buku ini ada beberapa testimoni yang disampaikan oleh para tokoh. Yang pertama, ini testimoni dari tokoh yang sangat kita kenal. Walaupun bukan muslim, tapi beliau mempunyai apresiasi yang besar terhadap Nabi Muhammad dan kita doakan beliau masuk Islam. Testimoni dari Rocky Gerung. Beliau mengatakan pemimpin sejati lahir dari krisis moral dan ketimpangan sosial. Ia mengambil resiko dicibir dan dimusuhi, tetapi keteguhan dirinya membuat yakin pada jalan dan harapan bahwa ia harus tiba untuk membawa kebaikan. Buku ini adalah refleksi tentang jalan kepemimpinan itu, suatu etos kenegarawanan Muhammad SAW. Luar biasa, ini testimoni yang diberikan oleh Rocky Gerung. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga testimoni dari Dr. Tiar Anwar Bahir Tiar, peneliti INSIS. Beliau mengatakan sangat sedikit buku yang memotret sirah Rasulullah dalam perspektif yang penting dan kontekstual, yaitu tentang kepemimpinan politik Nabi SAW. Ada juga beberapa tokoh diantaranya Ustadz Asep Sobari LC, Direktur INSIS dan juga pendiri Siro Community yang memberikan kata pengantar. Ada dari Ustadz Faris Beki, CEO Iman Fed yang juga memberikan kata pengantar dalam buku ini. Bagi saudara sekalian yang ingin memiliki buku Muhammad Sang Negarawan, silakan bisa membeli di stand Pusaka Al-Kausar di sebelah kanan. Nanti ada petugas yang akan melayani untuk pembelian buku ini. Sebelum saya ke penanya, mungkin panitia dari Pusaka Al-Kausar untuk menyiapkan 2 hadiah. Akan ada, saya buka 4 penanya, tetapi nanti ada 2 penanya terbaik yang akan dipilih oleh 2 narasumber kita ini. Silakan dari sebelah kanan dulu. Yang pakai kopiah. 1, yang dulu ya. Kemudian kedua dari baju batik merah ya. Yang ketiga baju merah. Ya, baju merah berdiri. Ya, kan merah bajunya kan, bukan orang partai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fuad Nurzaman, asal saya dari Kediri, Jawa Timur. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Dr. Andes Tauhid Bawazir atas launching buku Muhammad Sang Negarawan. Semoga buku ini bisa menebarkan kebermanfaatan dan keberkahan kepada kita semua. Saya lupa namanya tadi, kurang dengar. Nama saya Fuad Nurzaman. Fuad Nurzaman. Ya. Baik, saya izin bertanya. Ada satu kitab atau buku berjudul Manhaj Haroki. Buku tersebut ditulis oleh ada satu kitab atau buku yang berjudul Manhaj Haroki, yaitu karya dari Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban. Buku tersebut membahas tentang strategi perjuangan dan pergerakan politik baginda Nabiullah Muhammad SAW. Pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan kepada Dr. Andes Tauhid Bawazir, apakah dalam proses penulisan buku Muhammad Sang Negarawan
Pak Dr. Andes Thohir Bawazir juga menggunakan referensi buku tersebut, yaitu buku Manhaj Haroki. Dan apakah kemudian buku tersebut banyak mengilhami atau menginspirasi Pak Dr. Andes Thohir Bawazir dalam kepenulisan buku ini? Dan kemudian yang terakhir, dapatkah Pak Thohir Bawazir memberikan kami wawasan tentang karakter atau situasi yang paling Bapak nikmati dalam buku ini? Karena menurut kami itu sangat penting dan juga menjadi ketertarikan tersendiri bagi para calon pembaca tentang karakter atau situasi yang paling Bapak nikmati dalam buku ini. Mungkin cukup itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Dan asal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, perkenalkan, nama saya Abdurrahman Adahim. Saya dari Lamongan, Jawa Timur. Terima kasih atas sumbangan bagi khazanah intelektual Islam. Saya kira buku ini mungkin jadi terobosan terbaru untuk bagi para politisi atau pemangku kebijakan supaya mencontoh atau meniru keteladanan Rasulullah SAW dalam menimbang bagaimana sikap beliau memimpin secara Islami, bukan hanya berstatus sebagai Muslim, tapi prinsip Islam itu datang dari kepemimpinan beliau. Oke, pertanyaannya, karena saya belum membaca buku tersebut, jadi saya belum tahu komposisi atau versi di dalamnya. Saya ingin menanyakan tentang sikap kenegarawanan dari Rasulullah SAW terkait, mungkin saya akan menyinggung sedikit tentang politik. Dalam hal ini politik dinasti. Apakah dalam kepemimpinan Rasulullah SAW ada percontohan atau sikap dari beliau atau era beliau di masa Khulafaur Rasyidun atau Tabi'in yang mencontohkan adanya politik dinasti atau politik kekerabatan? Mungkin saya ambil contoh, keluarganya diambil, ditarik, dijadikan pemimpin di wilayah tertentu, atau di perusahaan kerabatnya atau pendukungnya dijadikan komisaris, begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Penanya ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal. Nama saya Ahmad Iqbal dari Jakarta. Saya ingin bertanya tentang, Kurang jelas, bentar dulu ya. nama saya Ahmad Iqbal dari Jakarta. Saya menanyakan tentang kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang konduktor yang memadukan berbagai kepentingan. Bahwa kita tahu terkait dengan konflik agraria. Terkait dengan konflik agraria. Bagaimana contoh dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW terkait dengan konflik agraria, terkait proses bangunan dengan lahan milik warga. Apakah ada contohnya di mana memadukan itu dia tidak diusir? Oke, makasih. Ini pertanyaan aktual nih, bagaimana kepemimpinan Nabi? Itu yang pertama. Ya. Oke. Oke, ini ada permintaan maaf ya dari putri, lalu dari perempuan. Silakan. Oke, ditambah lagi satu penanya lagi. Nanti Bu ya. Kira-kira yang paling baju merah juga, yang paling senior ya Bapak, silakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz pernah Sebutkan nama dan asalnya. nama saya Arfi dari Tangerang. Tadi Ustaz langsung aja, jadi langsung tadi Ustaz menjelaskan mengenai bahwasanya Nabi Muhammad sebagai negarawan itu dalam memimpin suatu negara itu mengurus dalam segala aspek kehidupan masyarakat sendiri. Namun kalau melihat sekarang ini banyak orang itu ketika nyaman atau ketika sudah menjadi seorang pejabat, maka mereka menjadi mementingkan akan kepentingan oligarki itu, sedangkan masyarakat tuh kayak terabaikan gitu. Bagaimana pendapat Ustaz terkait ini? Oke, makasih. Silakan yang terakhir. Singkat padat nama asal. Nama saya Tinja Tinambu, pensiunan dari Asian Development Bank di Manila, Filipina. Sekarang berada di Bintaro Jaya,
Bapak bisa maju Pak, kurang dengar Pak. Maju ke sini mungkin. Nama saya Dr. Dimyati Nandi, Dr. Dimyati, oke. mantan pensiunan Asian Development Bank di Manila, Philippines, sekarang berada di Bintaro Jaya, Malaysia. Ada dua pertanyaan yang saya tujukan pada Ya, singkat saja Pak ya. maupun Bapak Muhammad Harun. Yang mengapa di Indonesia ustaz-ustaz kita menghindari pembicaraan tentang political Islam? Oke. Kita lebih banyak membicarakan hal-hal lain, terutama ibadat, tetapi menghindari pembicaraan tentang politik. Padahal politik dan Islam itu penting sekali kalau kita ingin maju. Kedua, di antara tiga calon presiden yang sekarang, yaitu Anies Baswedan, Pak Prabowo, Pak Ganjar, siapa di antara ketiga mereka ini yang kira-kira mempunyai atau memiliki kriteria yang Bapak bilang kriteria negarawan. Oke. Terima kasih. Karena waktunya singkat, Pak Thohir dulu menjawab. Ada 5 pertanyaan. Silakan Pak Thohir. Yang pertama tentang apakah Pak Thohir merujuk pada buku Manhaj Haroki. Dalam penyusunan buku ini, kebetulan buku yang disebutkan tidak saya pakai gitu ya. Saya banyak mengoleksi buku, tapi kebetulan buku itu nggak ada. Jadi ya namanya buku kan begitu banyak itu ya. Tapi kalau referensi kebetulan buku itu nggak kita pakai. Kemudian pertanyaan kedua dari penanya yang sama, situasi apa yang Bapak menikmati di dalam buku ini ya? Ini kalau saya baca dalam yang saya tulis ini begini, kenapa yang paling menarik adalah waktu Rasul melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan pihak kafir Quraisy. Nah, di dalam momentum perjanjian itu para sahabat Nabi tidak setuju dengan klausul-klausul perjanjian itu, tetapi Nabi tetap menyetujui kesepakatan perjanjian itu. Nah, kemudian sahabat Nabi nyaris semuanya nggak berkenan, tapi Nabi tetap istiqomah melaksanakan perjanjian itu. Kemudian turun ayat tentang surat Al-Fat itu ya, sesungguhnya kamu telah memperoleh kemenangan yang nyata. Ternyata ayat kemenangan yang nyata itu turun bukan pada saat perang Badar atau perang Ahzab, tapi pada saat rundingan. Nah, artinya momentum berdamai dengan musuh itu ternyata lebih penting dibanding perang fisik. Walaupun dalam Islam itu berjihad itu pasti mendapat pahala surga, tapi Rasulullah mengedepankan rundingan. Nah, itu saya kira itu yang paling menarik buat saya dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Fuad tadi. Yang kedua, dari Bapak Abdurrahman, politik dinasti apa ada contohnya? Tidak ada contohnya. Itu mereka yang melakukan politik dinasti, mereka bernyontoh pada bangsa Romawi, bangsa Persia gitu ya. Jadi bukan spirit Islam. Politik dinasti itu tidak ada. Artinya waktu Rasulullah meninggal saja, sempat menjelang meninggal paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib itu sudah bisik-bisik, ini kira-kira nanti buat siapa ini kalau Rasul meninggal kekuasaan. Tapi ternyata mereka juga nggak berani bertanya, Sayyidina Ali juga nggak berani bertanya. Artinya membiarkan itu menjadi wilayah musyawarah kaum muslimin. Jadi semangat kita ini semangat musyawarah, bukan semangat dinasti. Kalau dinasti jadi bukan bukan cermin dari Islam itu sendiri. Yang ketiga, masalah konflik agraria ya. Tadi kalau kaitannya dengan mungkin isu rempang itu ya, ini kalau di zaman para sahabat itu waktu perluasan Islam ada Khalifah Umar sempat melarang Gubernur Amr bin As yang mau menggusur-gusur bahwa tidak apapun alasannya tidak boleh menggusur hak orang tanpa
sepertujuan dari yang bersangkutan. Jadi menggusur itu bukan karakter Islam itu sendiri. Kemudian masalah berikutnya lagi dari Ibu Harafi tadi pejabat itu kan banyak yang masalah terkontaminasi ya. Artinya ya berarti pejabat politik itu tidak menginduk pada Nabi, tapi urusannya kan banyak pejabat kita yang masuk angin. Kemarin kayaknya nampak pejuang begitu dapat amplop sudah masuk angin. Nah itu banyak kita dalam perjuangan dakwah ini, banyak orang-orang yang kemarin kita idolakan tahu-tahu juga sudah luntur. Tahu-tahu oh sudah punya mobil bagus, ternyata luntur. Nah jadi itu memang saya bilang perjuangan politik, perjuangan yang paling berat, cobaannya besar. Jadi kalau ada yang lulus, makanya saya katakan itu yang paling tinggi derajatnya dibanding sekedar guru dan sebagainya. Karena apa? Cobanya, gangguannya paling besar, fitnahnya paling banyak. Ada orang misalnya nggak mau dikasih uang, dikasih jabatan iming-iming, ya langsung dikriminalkan. Nah itu saya kira sesuai dengan cobaannya pasti imbalannya insya Allah juga paling besar. Yang ketiga dari Pak Profesor, mengapa di Indonesia menghindari politik Islam? Ya karena memang suasana politiknya nggak berkesan nggak mendukung milieu. Makanya kita cari pemimpin yang mendekati karakter Nabi gitu ya. Saya nggak berhak untuk menyebut si A si B-nya karena itu bukan wilayah saya itu. Tapi kalau Bapak baca buku sendiri, insya Allah tahu mana yang layak kita pilih. Itu jadi baca buku aja. Mana yang ngerti halal dan haram, mana yang tahu masalah bersuci, mana yang takut akhirat, mana yang tidak. Silakan dinilai sendiri, saya nggak perlu ngomongin orangnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya untuk kepemimpinan, lihat bibit, bobot, dan bebetnya. Silakan Prof. Singkat saja Prof, karena... Baik, langsung aja, terima kasih. Saya ingin mengomentari pertanyaan dinasti politik tadi ya. Jadi tidak ada di zaman Nabi itu ada dinasti politik. Karena dinasti politik itu kan berbasis keluarga, berbasis kesukuan. Jadi berbasis keluarga, walaupun keluarganya itu jelek, ya diangkat-angkat saja. Walaupun sukunya itu nggak kredibel, ya tetap saja diangkat-angkat. Jadi jelas di dalam Islam itu tidak mengenal politik dinasti, karena politik dinasti itu merugikan banyak orang. Jadi yang ada mungkin yang dimaksudkan oleh penanya tadi adalah nepotisme. Kalau nepotisme di zaman Nabi itu adalah nepotisme yang positif. Ketika Nabi mengutus Ja'far At-Thayyar, Ja'far bin Abi Thalib untuk menjadi panglima perang di Syam, maka jadi korban pertama sebelum yang lain. Jadi keluarganya secara nepotisme diangkat menjadi panglima perang untuk berhadapan dengan Bizantium. Jadi nepotismenya itu nepotisme yang positif, bukan nepotisme yang negatif. Artinya memilih orang yang salah hanya untuk kepentingan menyelamatkan kelompok politiknya. Nah, sedangkan pilihan-pilihan Rasulullah itu kepada orang-orang lain yang bukan di lingkaran keluarga. Kalau kredibel ya pasti dipilih. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi tentang politik Islam. Ya mohon maaf, tadi Pak Thohir, Pak Wazir ini kurang tegas. Saya akan tegaskan saja. Memang calon-calon sekarang ini ada 3, baik-baik semua. Tapi saya punya prinsip dan tidak akan pernah berubah. Saya pilih Anies. Saya tidak menghalangi orang pilih yang lain. Saya tetap pilih Anies. Itu prinsip saya. Dan insya Allah nggak akan berubah. Terima kasih Pak. Kita beri aplaus kepada 2 narasumber kita, Bapak Thohir Bawazir dan Profesor Muhammad Baharun.